Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di rumah Tuhan. Kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau undang hadirat Tuhan memenuhi setiap hati kita. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam kebaktian pada sore hari ini. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Tetap semangat. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Karena kita percaya Tuhan akan menyatakan janji-Nya buat setiap kita. Amin. Haleluya. Janji
bersamamu dan kekuatan Tuhan memegang bagiku. Dunia tua dan pengharapan aku dengan Tuhan menatap atasku. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya setiap waktu.
yang ku andalkan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya yang ku percaya, Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Hanya Kau, hanya Kau yang ku andalkan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Kau yang kami andalkan, Kau harapan kami, kekuatan kami. Oh, Jesus. Engkau satu-satunya Tuhan yang kami andalkan dalam hidup ini, Tuhan. Engkau sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami, Tuhan. Dan biar di masa-masa ini Tuhan kami belajar untuk terus punya pengharapan di dalam Engkau, Tuhan. Bagai pelita di tengah kegelapan, kami bisa melihat harapan itu ada di dalam Engkau, Tuhan. Yang beri kami kekuatan, memampukan kami menjalani hidup kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, berbicara di tengah-tengah kami, urapi setiap telinga yang mendengar, urapi hamba-Mu Bapa. Dan kami semua siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan, amin, haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom, apa kabar? Apa kabar? Haleluya, I'm so blessed. Kita sudah ada di bulan Maret, ya. Bulan kemarin tema kita mengenal, karena kuat karena kita mengenal. Tema kita bulan Maret, kuat oleh karena firman nubuat. Ya. Mungkin Bapak Saudara ada yang belum paham dengan kata nubuat. Ya. Sering dengar, mungkin belum begitu paham ya. Jadi secara sederhana makna dari nubuat adalah menunjuk
nubuat adalah menunjuk kepada suatu kejadian atau peristiwa yang belum terjadi, tapi sudah diberitahukan atau diberitakan. Ya, jadi belum terjadi tapi sudah diberitakan. Ya, misalnya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, sudah dicatat di Alkitab. Alkitab kita ini adalah kitab nubuat. Ya, sudah tercatat bahwa satu hari nanti Yesus akan kembali yang kedua kali. Ketika murid-murid Yesus melihat Yesus naik ke surga, tiba-tiba berdiri dua malaikat berpakaian putih. Dia berkata, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Itu perkara nubuat, saudara. Ya, sama ketika mengenai kelahiran Yesus. Ya, kelahiran Yesus Kristus sudah dinubuatkan, ya, jauh sebelum, ya, dia ada. Dalam kitab Yesaya contohnya, saudara. Kitab Yesaya ini ditulis tahun 125 sebelum Masehi. Jadi sebelum Yesus lahir sudah dinubuatkan bahwa nanti akan lahir seorang putra yang bernama Immanuel. Wow, luar biasa. Dan sudah tergenapi. Ya. Kalau kita lihat di Yesaya pasal 7 ayat 14, coba dibuka. Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14. Ya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan dinamakan Immanuel. Kapan ini? 125 tahun sebelum Masehi. Ya, sudah dinubuatkan, saudara. Ya, dan banyak nubuat di Alkitab yang terjadi dan akan tergenapi. Nah, kalau kita melihat dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 19, hari ini kita banyak baca Alkitab, baca firman. Di 2 Petrus pasal 1 ayat 19 dikatakan di situ, saudara. 2 Petrus 1 ayat 19, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Ya, Rasul Petrus berkata, ya, dengan ini kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Ini firman nubuat yang pernah disampaikan oleh para nabi. Ketika itu dia gitu ya, yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Jadi katakan, kami makin diteguhkan oleh firman nubuat. Dan alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya. Firman nubuat itu memberi pengharapan seperti pelita yang bercahaya. Pelita yang bercahaya itu ada pengharapan ketika melihat pelita bercahaya, saudara. Saudara, firman Tuhan, firman nubuat, ya, yang kita dengar, yang kita tahu itu seharusnya memacu kita untuk kita semakin ingin, rindu, mengenal dan dikenal Tuhan. Contohnya, ketika kita percaya, Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua percaya suatu hari nanti Tuhan akan datang kembali menjemput kita. Amin. Percaya, saudara? Itu perkara nubuat, saudara. Dan kalau kita percaya bahwa suatu hari nanti Yesus akan datang kedua kali menjemput mempelainya, oleh karena itu kita mempelainya harus benar-benar mempersiapkan diri, memacu kita untuk bersiap. Kalau saudara percaya nanti mempelai datang, ya, kalau seorang mau menikah, ketika mempelai pria datang, sang mempelai wanita belum siap, masih pakai pakaian rumah, pakai daster, di mana terjadi, saudara? Perkara nubuat ini ketika kita nanti Yesus akan datang untuk kedua kalinya, menjemput kita mempelainya, kita harus siap. Kita begitu antusias untuk mempersiapkan diri sebagai mempelai wanita, mempersiapkan diri semakin cantik di hadapan Tuhan. Amin. Ya, semakin apa? Manis sikap kita. Ya, kita perbarui terus, saudara, sehingga ketika mempelai pria menjemput kita, kita semua siap. Amin. Ini itu, saudara. Ini memacu kita untuk semakin mempersiapkan diri. Seperti seorang pelari maraton, saudara. Ya, ketika dia melari-lari dan matanya melihat garis finish. Wow, walaupun dia capek, kakinya sudah capek, dia akan terus berlari. Ya, dia mengerahkan semua kekuatannya. Kenapa?
sebentar lagi dia finish. Amin. Saudara, mata rohani kita harus bisa melihat garis finish itu. Amin. Finish. Kemuliaan. Ketika kita bisa melihat mahkota kemuliaan tersedia bagi kita, hidup kita akan terpacu untuk semakin hari semakin membuat hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Saya mau katakan gini, firman nubuat itu memberi keteguhan yang luar biasa, dikatakan makin diteguhkan oleh firman. Kenapa? Karena ada pengharapan. Bagai pelita yang bercahaya di tengah kegelapan. Saudara, ketika seseorang tersesat di hutan, ketika dia melihat secercah sinar, mungkin lampu, wah itu pengharapan. Oh, ada penduduk, saudara. Jadi bagi saya cerita, suatu saya dulu muda sering berburu, diajak teman saya berburu babi hutan atau kacang-kijang. Di daerah Boja dulu waktu tahun-tahun 87, 90-an itu masih banyak babi hutan, saudara. Mungkin sekarang masih ada ya. Sering lewat nyebrang jalan itu. Ya, suatu saat saya diajak berburu sama teman saya, saudara. Ya, babi hutan itu kan kalau datang kita pakai belor itu kan, wah dia lari gitu kan. Saya kaget, kaki saya langsung jatuh ke jurang. Yang satu nginjak, ternyata saya nginjak tempat yang tidak ada tahanan. Jatuh, saudara. Jauh ke bawah, saudara. Wah, saya lihat, berhenti saya lihat, waduh nggak mungkin saya bisa naik ini. Ya, selalu saya lihat ke bawah. Di bawah sana ada namanya lampu, saudara. Saya jalan ke sana. Tapi karena saya takut, karena kan gelap, saudara, gelap. Saya ingat ketika saya sering kali ikut Lasar Mil gitu kan, selalu diajari harus melihat situasi, lihat. Dan saya lihat ada peralon, wah ini air dari atas turun ke bawah, saudara. Saya pegang, saya terus ikuti terus, saudara. Akhirnya saya sampai ke lampu itu. Jadi ketika kita melihat pelita, itu mendapatkan suatu pengharapan. Firman nubuat seperti itu, saudara. Seperti pelita yang penuh pengharapan, saudara. Makanya memang iman kita bisa kendor, saudara. Ya, kasih bisa dingin, tapi kalau kita punya pengharapan, kita akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Sampai kapan kita berharap? Sampai fajar menyingsing, sampai kita menemukan cahaya, dan itulah yang memberikan kita kekuatan sampai waktu Tuhan datang, waktu Tuhan tiba menolong kita. Nah, tema hari ini saya beri tema harapan memberi kekuatan. Amin. Ketika kita punya pengharapan, itulah sumber kekuatan kita. Sumber kekuatan kita adalah Yesus, sang pengharapan. Saudara, ketika seorang sakit di rumah sakit, saudara, ya, ketika dia punya semangat hidup, dia akan cepat sembuh. Tapi ketika dia sudah kecewa, ya, apalagi ketika vonis dokter, waduh, kamu tinggal tunggu hari. Waduh, keluarga katakan, ya dah, ajak bawa pulang saja, dikasih makan enak. Wah, itu tanda-tanda ya. Beberapa waktu yang lalu ketika saya masih ingat ketika masih HP BlackBerry itu, tadi saya cari lagi artikel itu saya belum ketemu karena sudah lama. Ada seorang wanita yang sakit kanker, saudara, sudah menjalar ke seluruh tubuhnya. Ini kesaksiannya dia sendiri. Tidak punya pengharapan lagi. Tapi dia ingat satu ayat di dalam Alkitab, saudara. Hati yang gembira adalah obat yang sangat manjur. Enggak ada pengharapan. Dia memicu dirinya untuk dia bergembira. Tahu Bapak Saudara? Dia ambil foto-foto sejak dia masa remaja, foto yang masih muda, ceria, senyum, dia update lagi, dia tempel ke pintu masuknya, di balik pintu, di kamar mandi, di ruang tengah, di kamar tidur. Sebanyak foto-foto muda. Dia lihat semua. Setiap hari dia melihat itu, dia bersemangat sudah. Dia bergembira. Sampai firman itu tergenapi. Dia mengalami kesembuhan total, saudara. Kenapa? Dia punya pengharapan. Walaupun dokter angkat tangan, sudah kalau nggak salah paru-paru menjalar kemana-mana. Tapi dia punya pengharapan. Dia akhirnya sembuh total, saudara. Amin. Kenapa? Ada harapan. Masalah kita mungkin banyak. Tapi ketika kita punya pengharapan, bergantung pada Tuhan, masalah kita masih ada, tapi kita bisa melampauinya bersama Tuhan. Amin. Ayub pasal 14 ayat 7 dikatakan sampai 9. Ayub 14 sampai 7, Ayub 14 ayat 7 sampai 9 dikatakan, karena bagi pohon masih ada harapan. Manusia itu kan sering dianalogikan, dicontohkan seperti pohon. Karena bagi pohon masih ada harapan.
apabila ditebang, ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannya ranting. Dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Jadi kalau yang namanya akar pohon ketemu air, pasti dia akan kembali bersemi, saudara. Ada pengharapan dikatakan. Walaupun sepertinya tunas itu berhenti, tapi ketika akar itu tetap mencari mata air, dia akan bertumbuh lagi, bersemi lagi, saudara. Sebagaimana kita melihat peristiwa Ayub, saudara, yang dialami Ayub. Bagaimana ketika dia sudah hidup benar, hidup saleh, takut akan Tuhan, ya, apalagi saudara, yang menjauhi kejahatan, tapi masih mengalami masalah. Ketika dia diberkati, tapi dia mengalami persoalan juga. Ya, ketika satu hari anaknya mati semua, bahkan dia sakit, sekujur tubuhnya sakit, saudara. Kita melihat, saudara, kita pun tak luput dari proses kehidupan demikian, saudara. Ada masa-masa sulit bagi Ayub yang seolah-olah ditebang hidupnya. Ya, mungkin kita juga sedang menghadapi masa-masa sulit, sepertinya sedang ditebang keuangan kita, ditebang kesehatan kita, ditebang mungkin masalah keluarga, saudara. Tapi saudara percaya, melalui kisah Ayub ini kita belajar bahwa selalu ada harapan. Amin. Ya, selalu ada harapan untuk bertunas kembali, bertumbuh kembali. Setelah apa? Mencium air kehidupan. Setelah bertemu sang pengharapan, setelah ketemu dengan air kehidupan, yaitu Allah sendiri, hidup kita akan semakin kembali dipulihkan. Ketika kita bertemu yang namanya harap asa itu, kita seperti bertemu dengan pelita tadi, saudara. Masih ada harapan. Sehingga kita kembali bangkit, saudara, membara cinta mula-mulanya. Saya yakin, percaya kita semua pernah mengalami cinta mula-mula. Amin. Pernah kan? Bagaimana ketemu Tuhan. Sehingga kita kembali bersemangat hari Tuhan. Sehingga kembali rindu mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Bukan oleh apa kata orang. Sampai Ayub mengalami persoalan yang hidupnya. Dia katakan, hari ini aku baru sadar. Semua itu apa yang aku katakan salah. Kenapa? Aku melihat bukan oleh apa kata orang. Aku merasakan mengalami bukan apa kata orang, tapi aku mengalami sendiri. Saudara, mari kita belajar terus untuk onsite di hadapan Tuhan. Ya, apapun yang boleh kita alami, kita tetap hidup di hadapan Tuhan. Ya, saudara, mungkin kita sedang menghadapi masalah, ya, putus asa. Tapi ketika kita punya pengharapan, ya, di dalam Tuhan, masalah kita pasti ada jalan keluar. Karena Dia sumber pengharapan kita, di dalam Dia ada pengharapan dan akan memberi kita kekuatan. Nah, tujuan khotbah kita hari ini, saya ingin mengajak kita untuk sadar bahwa hidup kita tuh hidup kita senantiasa di hadapan Tuhan. Ya, menyadari bahwa hidup kita senantiasa ada di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa punya pengharapan. Ya, kalau kita sadar bahwa kita ada di hadapan Tuhan, ada pengharapan. Mengapa orang kehilangan harap? Karena enggak menyadari bahwa di dalam hidupnya ada Tuhan yang senantiasa menyertai hidupnya. Saya mau tanya ke saudara, kalau saudara menyadari, tiba-tiba saudara melihat Yesus di hadapan saudara. Kalau kita menyadari kita sedang hidup di hadapan Tuhan, apa yang kita lakukan, saudara? Kalau kita sedang menghadap presiden misalnya, gimana duduk kita? Rapi, ya kan? Nggak mungkin jegang gitu ya. Ada penghormatan. Kalau kita sadar kita sedang ada di hadapan Allah, hal pertama kita sadari kita harus hidup dalam takut akan Tuhan, saudara. Ya, hidup takut akan Tuhan. Kenapa? Karena yang pertama, poin pertama, hidup takut akan Tuhan. Kenapa? Karena mata Tuhan terus mengikuti kita. Mata Tuhan mengikuti saudara. Kemana saudara ada, di mana saudara, ngapain saudara, Tuhan tahu. Kalau kita menyadari ini, ada roh takut akan Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang kokoh kuat, saudara. Karena
Kemanapun Tuhan tahu. Di mana kita ada Dia tahu. Ngapain kita juga Tuhan tahu, saudara. Hati saudara Tuhan juga tahu. Pikiran saudara juga Tuhan tahu, saudara. Nah, kalau seperti ini, apa yang kita harus kerjakan, saudara? Nanti kita belajar, saudara. Amsal 15 ayat 3 dikatakan. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat. Mengawasi orang jahat dan orang baik. Amsal 15 ayat 3, saudara. Ya. Mata Tuhan ada di segala tempat. Bukan berarti mata Tuhan itu banyak, saudara. Ya, bukan. Ya. Bukan begitu, saudara. Bukan mata Tuhan banyak. Namun segala hal terlihat oleh Tuhan dan tidak bisa disembunyikan di hadapannya. Karena apa? Karena Allah kita omnipresent. Dia ada di mana saja, di waktu yang berbeda. Ya, Dialah Tuhan kita. Saudara, kalau kita perhatikan, ya, Allah mengawasi, bahkan mengawasi perbuatan kita, perkataan kita. Dan saya katakan tadi, Dia mengetahui pikiran saudara. Saudara mau lagi pikir, ya, Tuhan sudah tahu, saudara. Banyak orang memiliki suatu persepsi atau pengertian yang salah tentang arti takut akan Tuhan. Ya, ada orang berpikir takut akan Tuhan itu takut kalau nanti dihukum. Nah, gitu loh. Jadi takut hukuman, bukan takut Tuhan, saudara. Ya, takut Tuhan karena rasa takut akan hukuman, saudara. Bukan. Rasa takut akan Tuhan lebih mengarah pada penghormatan. Ya. Kita takut akan Tuhan karena kita hormat, bukan karena nanti kita dihukum kalau salah, bukan. Takut akan Tuhan bukan karena takut kalau Tuhan marah, karena kita enggak taat, nanti kita dihukum. Ya. Nanti kena hukuman, bukan begitu. Kita belajar, takut akan Tuhan adalah bagaimana kita menghormati Tuhan. Ya, menghormati Tuhan, sehingga ketika kita menghormati Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita bisa hidup apa adanya, saudara. Ya, bukan pakai topeng lagi, karena Tuhan tahu, Tuhan ngerti hati kita, Tuhan ngerti sikap hati kita, sehingga hidup kita apa adanya, nggak pakai topeng lagi, saudara. Itu orang takut akan Tuhan, orang yang menghargai Tuhan, orang menghormati Tuhan, hidupnya apa adanya. Ya, nah kita belajar, saudara. Daud pernah berkata di dalam kitab Mazmur 139, Mazmur 139 ayat 1 sampai 4. Dikatakan di situ, Mazmur 139 ayat 1 sampai 4, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Wow. Kalau seperti ini gimana, saudara? Tuhan tahu loh, saudara. Ya. Kalau kita bisa menempatkan diri dan kita menghargai Tuhan, ya, menghormati Tuhan, kita bisa menjaga sikap kita, saudara. Ya. Ada Tuhan di hadapan kita. Saudara, Alkitab menceritakan tentang seorang bernama Yusuf. Yusufnya anak masih muda, 17 tahun, masih imut-imut, saudara. Tapi karena dia tahu bahwa keberadaannya diawasi oleh Tuhan, dia tahu gerak-geriknya itu Tuhan melihat. Ketika tante Potifar, istri Potifar tuannya menggoda dia untuk mengajak tidur bersama, dia menolak. Kenapa? Dikatakan, alangkah aku tidak takut akan Tuhan kalau aku melakukan hal ini. Dia tahu ketika dia melakukan hal itu, dia menyakiti hati Tuhan. Maka dia bisa menghindari itu. Bahkan dia rela berkorban. Dia berani berkorban, saudara. Ya, daripada berbuat dosa, saudara. Perbuatan Yusuf ini menyenangkan hati Tuhan. Orang takut akan Tuhan, itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Dan orang takut akan Tuhan pasti diberkati. Yusuf mendapatkan berkat. Dia menjadi orang kedua di Mesir. Orang kedua daripada Firaun Mangkubumi. Karena apa? Takut akan Tuhan. Maka saya katakan orang yang takut akan Tuhan, saudara, di atas orang takut akan Tuhan itu hidupnya benar.
Dan orang hidup benar, firman Tuhan katakan di atas kepala orang benar itu ada berkat. Saudara, benar saja hidupmu, tidak usah neko-neko. Hidup benar, lakukan firman, maka apa saja yang kau kerjakan oleh tanganmu, Tuhan pasti buat berhasil. Mau bekerja apa, mau dipindah kerja apa, asal engkau hidup takut akan Tuhan, apa saja yang kau kerjakan, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Karena kemanapun engkau pergi, engkau walaupun di tempat kering sekalipun, di situ ada Tuhan. Karena orang benar dikejar berkat. Amin. Yusuf ini saudara, ya, walaupun dia seperti itu, dia dikejar berkat. Beda dengan Akan, saudara. Saya baca nanti di Yosua 7:25. Ya, ketika mereka berperang, sudah dikatakan jangan mengambil barang yang dikhususkan. Tapi malah dia sembunyikan di kemahnya, ditanam di tengah kemah. Dia berpikir tidak ada yang tahu. Tapi karena itu orang Israel berperang lawan Yeriko kalah, saudara. Dan ada pernyataan ternyata ada orang yang mengambil barang yang dikhususkan. Maka akan dibunuh. Bahkan seluruh keluarga yang dibunuh, saudara. Karena tidak takut akan Tuhan. Saudara, bukan yang dilihat manusia itu yang dilihat oleh Allah. Tapi manusia melihat tapi Tuhan melihat hati. Tuhan tahu hati saudara dan saya hari ini. Tuhan tahu setiap kebutuhan. Tuhan tahu setiap apa kelemahan saudara. Tuhan tahu apa yang saudara perbuat di tempat-tempat yang tersembunyi. Tuhan ngerti. Makanya saya katakan saudara, kenapa nanti kita belajar, kenapa kita enggak mengalami kemaksimalan dalam hidup ini, saudara. Karena kita masih simpan dosa. Padahal Tuhan tahu, saudara. Saudara, itu yang pertama. Bagaimana kita bisa hidup di hadapan Tuhan, harus takut akan Tuhan. Selanjutnya, ketika kita menyadari mata Tuhan gak pernah lepas dari kehidupan kita, maka kita harus hidup tidak bercela. Karena kita tahu, saudara. Kalau kita tahu Tuhan lihat kita masih berbuat dosa, ya berarti kita gak hormat sama Tuhan. Kalau kita tahu bahwa Tuhan melihat kita setiap hari, tapi kita masih nekat berbuat dosa, tahu itu pelanggaran, tapi tetap dilakukan, itu kita nggak takut Tuhan. Takut Tuhan itu bukan takut dihukum, takut Tuhan itu hormat, menghargai Tuhan. Tahu itu salah, tahu itu melanggar, tapi dilakukan. Saudara kalau punya suami atau istri itu senang nggak? Ngerti salah tapi dilakukan, senang nggak saudara? Ya, saudara. Hidup tidak bercela. Di dalam Ulangan 18 ayat 13 dikatakan, Ulangan 18 ayat 13, haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Harus. Kalau kita mau hidup di hadapan Tuhan dan mau mendapatkan kekuatan dari Tuhan, karena pengharapan itu dikatakan harus. Berarti apa? Mau tidak mau, harus hidup tidak bercela. Kalau tujuan hidup kita surga mulia, nah kita belajar takut Tuhan, hidup tidak bercela. Kata tidak bercela dalam bahasa Ibrani tamim, saudara. Tamim yang artinya bukan saja tidak bercela, artinya sempurna, blameless, ya, tidak ada cacat, ya. Tidak bercela berarti enggak ada cacatnya, saudara. Sempurna, perfect, saudara. Makanya di dalam kitab Perjanjian Lama berbahasa Yunani, Septuaginta, itu dipakai kata teleos. Kata teleos ini kata yang sama dipakai di dalam Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, perfect. Ya. Sama seperti Bapakmu yang di surga sempurna. Bisa kita sempurna? Halo. Kalau Bapak ini mengatakan, kalau Allah menyuruh kita sempurna, bisa nggak kita sempurna? Bisa, karena nyuruh Allah. Kalau saya nyuruh, kalau Pak Warto nyuruh Samuel, waktu masih usia 10 tahun, dia dapat berkat beras 25 kilo. Saya berasnya masukin ke rumah. Kuat gak Sam? Gak kuat. Pak Warto kira udah semprol berarti. Masa anak 10 tahun suruh Bapak 25 kilo. Gak kuat lah. Ya. Tapi karena Bapak tahu, ya, kita mampu, kita
diberikan tugas, engkau harus sempurna. Kita dimampukan untuk sempurna. Sampai apa? Proses. Sampai makanya hidup kita perlu berproses sampai kita ketemu Tuhan baru kita sempurna. Ini yang ketika masih hidup belum sempurna. Kita berproses terus sampai ketemu Tuhan baru kita sempurna. Saudara ingat, firman Tuhan berkata gini, Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia. Berarti kan sama, patron kita sama. Ibu-ibu yang pintar jahit kalau membuat baju pakai patron enggak? Pakai, kalau enggak gimana? Meletot. Ya kan? Patron kita tuh sama dengan Bapak. Jadi kalau dikatakan kita haruslah engkau serupa dengan Bapak, bisa enggak? Bisa, kenapa? Kita memang diciptakan untuk serupa dengan Bapa. Wow, luar biasa saudara. Makanya kita melihat dua ayat ini, ayat Ulangan 18 dan Matius 5, saudara, itu dari dua ayat ini kita dapat menyimpulkan bahwa tuntutan Allah itu terhadap umat perjanjian lama dan kepada kita umat perjanjian baru itu sama. Tuhan menuntut kita untuk kita sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Bisa terus berproses. Lewat apa? Lewat masalah. Dibenturkan dengan teman. Dibenturkan dengan istri, suami, teman. Bagaimana respon kita? Bagaimana hati kita berespon? Seringkali hati kita tergoda oleh singgungan orang. Tapi kalau hati kita beres, orang mau nyinggung apa? Orang petek. Ya kan saudara? Nah, jangan hidup oleh apa kata orang. Tapi hidup oleh apa kata Tuhan. Amin. Kalau hatimu beres, apapun yang mungkin menggoda engkau tidak akan mudah tergoda. Hidup tak bercacat celah itu adalah harapan untuk kita mengalami kebahagiaan, saudara. Amin, saudara. Mau bahagia? Mau bahagia? Jangan hidup bercacat celah. Di dalam Mazmur 119 ayat 1 dikatakan, saudara. Mazmur 119 ayat 1. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercelah. Tidak bercelah berarti sempurna. Tidak bercelah utuh. Enggak ada cacatnya. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercelah. Yang hidup menurut Taurat Tuhan. Jadi orang yang terus hidup menurut firman Tuhan. Melakukan kebenaran, melakukan firman. Dia akan berjalan selaras. Seperti orang yang melakukan kebenaran, tidak bercacat, saudara. Karena ketika orang melakukan firman, pasti benar. Firman itu kebenaran. Kalau kita hidup sesuai dengan Taurat Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka hidup kita tidak bercacat. Makanya dikatakan berbahagialah orang yang hidupnya enggak bercacat. Karena hidup menurut firman. Saudara, Alkitab menyatakan tadi, saudara, orang yang hidup menurut Taurat Tuhan sebagai orang berbahagia. Berbahagia itu artinya apa? Kita itu diberkati, tanda kutip bisa. Atau berbahagia itu orang yang kuat menghadapi pencobaan-pencobaan di saat ini, saudara. Atau orang yang sukses, saudara. Itu berbahagia, saudara. Berbahagia di dunia, berbahagia di surga. Amin. Itu yang harus kita tuju. Saudara, kita mau belajar, saudara. Dalam Kejadian 17 ayat 1 dikatakan demikian, saudara. Kejadian 17 ayat 1. Ya. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ini kepada Abraham juga, saudara. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Dalam terjemahan bahasa Inggris diungkapkan sebagai kalimat majemuk ini, saudara. Walk before me and be thou perfect. Saudara. Berjalanlah di hadapanku dan hendaklah kamu sempurna. Ya kan? Artinya apa nih, saudara? Kita akan menjadi sempurna jika kita mengizinkan Tuhan berjalan di hadapan kita. Ada di hadapan kita, bersama kita. Kita bisa sempurna. Dan ketahuilah Tuhan berjanji, saudara. Dalam Matius pasal terakhir, ayat terakhir. Dikatakan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Saudara percaya Tuhan menyertai engkau? Tapi kenapa khawatir? Kenapa masih takut?
Kenapa masih bimbang? Masih takut ini, takut itu, takut kurang. Saudara, kalau kita memiliki kesadaran bahwa aku ini anak Allah dan aku ada di hadapannya. Aku ini sebagai bapak, ketika saya melihat Resel ini kekurangan, saya punya duit, dia gak minta tak kasih. Benar gak? Ada di hadapan saya. Kalau Pak Warto melihat Samuel, tiba-tiba waktu kecil sepatunya mengap-mengap gitu kan. Gak minta dibeliin gak saudara? Kalau punya uang dibeli kan saudara? Kalau kita di hadapan Allah, dia melihat kita sedang butuh, sedang menghadapi persoalan. Saudara. Allah yang maha mulia itu pasti akan turun tangan sesuai kebutuhan kita. Kalaupun tidak, berarti dia sedang mendidik kita untuk kita semakin kuat, untuk kita bisa semakin next level. Amin saudara. Kalau kita sadar itu luar biasa saudara. Kalau kita perhatikan ayat 17, pasal 17 ayat 1 tadi Kejadian, tuntutan Tuhan kepada Abraham sebenarnya sekaligus merupakan suatu peringatan bahwa apa yang diperbuat manusia itu Tuhan mengetahuinya. Ada tuntutan untuk kita sadar akan keberadaan Tuhan, saudara. Ya. Kalau kita sadar, kita hidup hari-hari tiap hari. Kalau kita sadar, Tuhan melihat, ya Tuhan tahu. Kita akan menjadi orang yang mudah mentaati firman. Dan ketika kita mentaati firman, hidup kita akan sempurna, tidak bercacat celah. Kenapa kita ini masih sering jatuh bangun? Karena kita menyepelekan Tuhan. Kita enggak hormat pada Tuhan. Tahu ada Tuhan tapi tetap aja berbuat dosa. Dan sangat menyakiti hati Tuhan. Belajar dari Abraham saat dipanggil Allah dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 4 dikatakan di situ saudara. Kejadian 12 ayat 1-4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah ke negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ini berbicara keturunan. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika dia berangkat dari Haran. Abram menerima janji Tuhan ketika berumur 75 tahun. Di dalam Kejadian 17 tadi dikatakan Abram berumur 99 tahun. Tapi ketika umur 99 belum tergenapi janji Tuhan. Iya kan? Kurang lebih 24 tahun dia menunggu janji Tuhan. Sejak usia 75 tahun Tuhan berjanji nanti engkau akan menjadi bangsa yang besar. Keturunan akan menjadi keturunan yang banyak. Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tapi ketika dia usia 99 belum tergenapi. Makanya ketika Abraham berusia 86 tahun, ketika Hagar menyodorkan gundiknya, menyodorkan budaknya Hagar, saudara, disuruh menghampiri, Abraham menghampiri Hagar. Di dalam Kejadian 16, saudara, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin dia akan memberikan kau anak, saudara. Abraham menghampiri. Saudara, kenapa? Karena janji yang diberikan Tuhan pada Abraham belum datang. Maka Sarah enggak sabar. Ini celah. Saudara, Sarah enggak sabar. Padahal Tuhan mau hidup kita enggak bercacat celah dia dapatnya. Saudara, karena ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, seringkali janji Tuhan, rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kita itu gagal karena kita hidup bercelah. Ada dosa, ada pelanggaran. Sehingga janji Tuhan itu yang seharusnya sudah akan dicurahkan itu ditahan, saudara. Sampai kita benar-benar pulih di depan Tuhan, saudara. Penghalang daripada rencana Tuhan itu adalah hidup yang bercelah, saudara.
memaksakan, seperti Hagar, memaksakan kehendaknya. Akhirnya apa saudara? Kita melihat sampai hari ini, dua keturunan ini berantem. Saudara, makanya ketika saudara ini doanya belum dijawab, ya jangan memaksakan kehendak. Ya, terus berdoa saja, berdoa, sabar menanti Tuhan sampai kita nih doa kita terjawab. Ya, jangan kecewa kalau doamu belum terjawab. Kalau engkau kecewa berarti ada salah yang kau buat, saudara. Makanya saudara, ketika kita mau hidup di hadapan Tuhan, yang pertama, kalau kita sadar hidup kita ada di hadapan Tuhan, kita harus hidup takut akan Tuhan. Amin. Dan belajar hidup benar. Jangan hidup bercela di hadapan Tuhan. Dan untuk kita bisa melihat pengharapan dalam Tuhan, untuk kita bisa bertahan di hadapan Tuhan, saudara, kita yang terakhir kita terus belajar hidup terus menerus menguduskan diri. Menguduskan diri apa? Mau memisahkan diri dari dosa. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan saudara. 1 Petrus 1 ayat 16. 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini kutipan dari Imamat. Ya, perkataan nubuat saudara. Dikatakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini kutipan. Rasul Petrus mengutip ketika dia berkhotbah mengutip ayat di Perjanjian Lama. Seperti saya khotbah mengutip firman Tuhan. Demikian Petrus juga. Dia mengutip di Imamat pasal 11 ayat 44. Imamat 11 ayat 44. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus sebab aku ini kudus. Ditekankan harus. Di dalam ayat 45 mengatakan juga, sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu, jadilah kudus sebab aku ini kudus, saudara. Itu di dalam perjanjian lama. Bahkan di perjanjian baru pun ditegaskan untuk kita umat perjanjian baru tetap tidak bercacat sampai akhir zaman. Di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 13 sudah katakan, hiduplah kamu, kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Kalau kita perhatikan juga di dalam 2 Petrus 3 ayat 11 itu lebih dijelaskan situ. Bahwa Alkitab jelas menekankan hidup kudus untuk umat perjanjian baru di akhir zaman. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 11 dikatakan di situ. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, ya, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku kekasih, sambil menantikan semua ini perkataan nubuat juga saudara. Kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat celah dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Sambil menanti kedatangan Tuhan yang kedua. Ya, di akhir zaman ini dikatakan, mari kita hidup tak bercacat di hadapan Tuhan, saudara. Saudara, kita dapat menyimpulkan bahwa tuntutan Allah kepada kita umatnya di akhir zaman ini, kita harus berusaha. Saudara, kata berusaha artinya apa? Ada apa saudara? Bagian kita. Ada bagian kita. Untuk kita itu hidup berusaha, hidup kudus. Ya, ada bagian kita untuk kedapatan sebagai mempelai itu kedapatan cantik, kedapatan apa ya, memiliki sikap yang baik. Itu usaha. Kita berusaha untuk kedapatan setia. Saudara, kalau kita perhatikan saudara, ya,
Kalau kita hidup benar-benar menjaga kekudusan, ya, pengharapan kita akan kemuliaan itu makin nyata, saudara. Kenapa, saudara? Karena kita menjaga hidup kudus. Karena ketika kita hidup dalam kekudusan, dipastikan hidup kita akan semakin intim dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan. Membuat kita semakin dapat makin kuat hadapi persoalan-persoalan dalam dunia ini. Karena kita yakin, saudara, hidup kita terjamin. Satu hari nanti ketika Tuhan datang, kita mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ketika hidup kita takut akan Tuhan, hidup gak bercela dan semakin menguduskan diri. Makanya dikatakan dalam 2 Korintus 13 ayat 11, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Ada usaha, berusaha. Makanya kalau kita beribadah itu harus benar-benar datang dengan kesungguhan hati. Berusaha mendapatkan satu kata dari Tuhan, firman Tuhan. Saya dikatakan satu kata dari Tuhan itu mengubah hidupmu. Akan mengubah paradigma kita. Ketika benar-benar kita mendapatkan yang namanya pengharapan itu, ya, keintiman dengan Tuhan itu, kita sudah mendapat bagian, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Karena semakin intim kita semakin kudus, saudara. Semakin engkau intim dengan Tuhan, engkau semakin dikuduskan karena semakin dekat. Saudara, ada kalimat, saudara mungkin pernah baca di iklan, gaya hidup keren, gaya hidup sehat itu keren. Nah, tapi saya mau katakan gaya hidup kudus itu jauh lebih keren. Amin. Mari kita belajar untuk hidup kudus. Hidup kudus adalah kehidupan yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kalau engkau sungguh mengenal Tuhan, intim dengan Tuhan, saya katakan tadi, engkau akan semakin masuk dalam kekudusan. Kenapa? Karena kita enggak mau berbuat dosa. Amin. Kalau engkau semakin kudus, semakin kenal Tuhan, engkau enggak akan mau berbuat dosa. Engkau engkau mengasihi Tuhan, engkau enggak mungkin menyakiti hati Tuhan dengan berbuat dosa. Enggak mau berbuat hal yang bercela. Hosea pasal 6 ayat 3 dan 6 dikatakan di situ, saudara. Bulan kemarin kita belajar bagaimana kita mengenal Tuhan. Hosea 6 ayat 3 juga mengatakan demikian, saudara. Marilah, Hosea 3 ayat 6, ayat 3 dan 6. Hosea 6 ayat 3 dan 6. Ya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dulu ketika saudara berpacaran, ya, dengan bekas pacar saudara yang sekarang ini, ada usaha enggak? Iya dulu berusaha enggak? Apa dijodohin? Usaha kan? Wah, caranya gitu kan. Ada usaha, ya, untuk mendapatkan istrinya, ya, dengan pengorbanan. Benar enggak, saudara? Nah, kalau hari ini kita sudah mendapatkan Kristus, kita mendapatkan, ya, mendapati diri kita sebagai selalu mempelai Kristus, ya, kita berusaha lebih dekat lagi, semakin kudus di akhir zaman ini, saudara. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, ia pasti muncul seperti fajar tadi. Ya. Kita terus berusaha sampai fajar menyingsing, dikatakan tadi. Sampai muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan. Wow, saudara. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ini artinya ada jawaban janji Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan lebih lagi, kita akan menikmati semua janji Tuhan, saudara. Ya. Sebab aku menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Saudara. Tuhan lebih suka saudara saya lebih mengenal dia. Saudara. Bukan korban. Wah, berarti rasa korban nih. Tuhan gak senang korban katanya. Ada usah korban khusus, korban diakonia, gak usah perpuluhan. Kan Tuhan gak suka katanya, saudara. Saya katakan, saudara, ketika engkau mengasihi Tuhan, ketika engkau mengenal Tuhan, engkau rindu berkorban buat Tuhan. Korbanmu berbeda, saudara. Ya, orang yang mengasihi Tuhan, yang mengenal Tuhan, berarti dia sudah klik dengan Tuhan. Dia enggak lagi khawatir. Ada orang bingung, ngapain harus kasih ini? Belum ini, belum itu, belum bayar ini.
harus menyerahkan hak Tuhan, saudara. Kenapa? Khawatir. Orang yang kenal Tuhan dikatakan, orang yang mengalami klik dengan Tuhan, dia nggak pernah khawatir tentang kehidupan yang jasmani. Karena ketika kita berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan, ya berjumpa dengan Sang Pemberi hidup, maka yang jasmani itu pasti Tuhan sediakan. Amin. Makanya cari dulu kerajaan Allah, hidupi kebenaran, maka semua itu akan ditambahkan. Hujuk-hujuk ditambahi, saudara. Ya kan? Kenapa? Mengenal akan Allah itu lebih penting daripada korban bakaran dikatakan, saudara. Kenapa? Karena kita mengenal Tuhan, hati kita mengasihi Tuhan. Bila hidup kita ya ingin lebih bergairah dan berarti, mari kita bangun hubungan intimmu dengan Tuhan. Karena makin intim dengan Tuhan, kita akan makin kudus. Seperti hubungan suami istri itu kudus, saudara. Ya, semakin kita memiliki kedekatan dengan istri, ya keintiman kita juga semakin kita bisa rasakan. Saya mau katakan gini, saudara, jangan tunggu sampai rohani mati baru berusaha mengejar Tuhan. Saudara. Jangan sampai rohanimu mati baru berusaha hidup kudus, saudara. Enggak akan tercapai. Susah. Saudara. Orang yang berbuat kesalahan, berbuat dosa, saudara, untuk kembali bangkit itu susah banget, berat, saudara. Kalau hari ini engkau enggak lagi bisa menangis di hadapan Tuhan, engkau enggak lagi bisa hancur hati di hadapan Tuhan, mungkin engkau enggak lagi memiliki kasih mula-mula, saudara. Ayo kejar Tuhan. Jangan tunggu sampai benar-benar kering. Ada banyak orang Kristen hari-hari ini kering, ibadah tapi hatinya kering, saudara. Saya mau katakan yuk terus kejar Tuhan. Ya, memang sampai saat ini saya mau katakan tidak ada yang namanya alat ukur untuk mengukur seberapa dekat keintiman orang. Tidak bisa diukur. Yang bisa mengukur kedekatan kita dengan Tuhan cuma Tuhan dan kita. Amin. Tidak ada alat ukurnya. Oh, orang itu intim, tidak bisa. Sulit untuk melakukan pengukuran. Tapi ada 4 ciri orang Kristen, saudara. Ya. Orang Kristen yang pertama adalah orang Kristen KTP, saudara. Kristen tanpa bertobat. Datangnya cuma Natal, tahun baru, Paskah, terus kalau mau nikah, kok mati juga cari. Di sini nggak ada ya. Itu Kristen KTP. Yang kedua, orang Kristen yang biasa-biasa saja yang datang ibadah kalau senang hati ini. Nah hati ini jengkel orang ibadah. Sini nggak ada ya. Nah hati ini senang ibadah. Nih pas senang nggak ibadah. Itu Kristen yang biasa-biasa. Tapi ini Kristen yang ketiga, ini Kristen jemaat GPT, saudara. Amin. Apalah orang Kristen yang sungguh-sungguh yang benar-benar suka beribadah dan melayani Tuhan. Amin. Ini GPT punya ini. Ya. Yang keempat, saudara, orang Kristen munafik, saudara. Tidak ada sini ya. Jangan ada sini. Ada. Orang Kristen munafik adalah yang ketika ke gereja mirip sekali dengan orang yang sungguh-sungguh. Enggak bisa membedakan, saudara. Di sini enggak ada tolak dalam nama Yesus, saudara. Ya, karena orang Kristen GPT Puswano sungguh-sungguh cari Tuhan. Ukuran keintimannya ternyata tidak bisa diukur. Kita sendiri bisa mengukur keintiman kita dengan Tuhan. Saudara, ada 3 pertanyaan gini untuk kita bisa mengukur kedekatan kita dengan Tuhan. Yuk kita tanya sama Tuhan. Ya, tanya sama Tuhan. Saudara kontemplasi dengan Tuhan. Apakah aku sedang berjalan dengan Tuhan? Apakah aku sedang berjalan dengan Tuhan hari-hari ini? Apakah aku hidup carpe diem? Saudara, kita lihat apakah aku berjalan dengan Tuhan? Ada banyak orang Kristen yang mau berjalan dengan Tuhan di tempat-tempat tertentu. Lalu memisahkan diri berjalan carpe diem menuju dosa. Karena dengan Tuhan tidak mungkin dosa, saudara. Ya kan? Kita belajar yuk, apakah aku sedang berjalan dengan Tuhan ya hari ini? Yang kedua, saudara, seberapa rasa takutkah aku terhadap Tuhan? Coba saudara cek masing-masing, rasa takutku sama Tuhan seberapa? Tingkatnya seberapa? Yang tahu saudara, tidak ada alat ukurnya.
alat ukurnya kita sendiri. Seberapa takutnya kita akan Tuhan. Kalau kita masih sering ngapusi, berarti kita nggak takut Tuhan. Ya kan? Ketika kita tahu itu dosa, tapi tetap dilakukan, berarti kita belum takut Tuhan. Yuk kita belajar. Kan proses sudah. Jatuh bangun, tapi bangunnya meningkat. Ya, jangan jatuh bangunnya dilosor. Jatuh bangun, naik lagi stepnya. Ya. Saudara, yang ketiga, seberapa besar kerinduanku berjalan dalam kehendaknya Tuhan. Saudara pingin gak? Seberapa besar keinginanmu berjalan dengan Tuhan? Kalau kita baca dalam Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Wow. Saudara, Tuhan bergaul karib kepada orang yang takut akan Dia dan ada di dalam bahasa lain jalannya diberitahukan. Wow. Ya. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan tentu dia berjalan dalam kehendaknya Tuhan, bukan kehendaknya dia, saudara. Makanya saya mau katakan, saudara, ya, orang yang bergaul karib intim dengan Tuhan, senantiasa dia mau berjalan dengan apa kata Tuhan, bukan saya naik dewi. Di dalam kedekatan kita dengan Tuhan, keakraban kita dengan Tuhan, kita harus mencapai ini, saudara. Yaitu apa, saudara? Berjalan dalam kehendak Tuhan. Belajar bertanya dengan Tuhan. Saya juga terus belajar. Saya masih saja berjatuh bangun juga. Ya, artinya apa? Masih saja ada hal-hal yang Tuhan masih tuntut dalam kehidupan saya. Hamba Tuhan itu, saudara, ketika saya kemarin komsel dengan Bapak Gembala, dia berkata, saudara, kalau kita melihat hamba Tuhan Om Bekti itu begitu, wow, saya katakan, wah, luar biasa pelayanannya, Bapak Saudara. Ya, begitu hebat doanya sebagainya. Tapi dia berkata, saudara, dia merasa ada hal yang kurang. Dia sudah melakukan segalanya. Tapi dia bertanya, aku dihempaskan oleh Tuhan karena sakitnya. Kenapa? Dia katakan, aku sudah melayani semuanya. Tapi itu bukan yang diminta Tuhan. Dia, Om Bekti katakan, Tuhan minta hatiku. Saudara, minta kedekatannya lebih lagi, saudara. Bayangin, sekelas Om Bekti masih seperti itu, saudara. Ketika saya jatuh pun, saya kontemplasi, saya ngomong, saya katakan beberapa minggu lalu, saya masuk dalam zona nyaman. Tidak lagi punya kegigihan, artinya tidak lebih seperti dulu, saudara. Ya, doa, melayani ya, tapi hati ini ya seperti biasa. Tuhan tuntut ternyata, saudara. Maka kita harus sering kontemplasi, artinya kita merenung diri kita sendiri. Ya. Bukan berarti ketika kita ini dihajar Tuhan berarti kita dosa, enggak, saudara. Enggak. Kita sedang dididik Tuhan untuk lebih lagi meningkat. Saya sadar, saudara, Tuhan menuntut saya supaya saya lebih lagi, levelnya lebih lagi. Jangan stuck gitu, saudara. Kelihatannya melayani, ketika kelihatannya melakukan, tapi tidak seperti yang Tuhan mau gitu, saudara. Maka kita katakan tadi, seberapa kerinduanku berjalan dalam kehendak Tuhan, saudara. Saudara, mari kita belajar, saudara. Sama-sama kita belajar. Ini, saudara, kita harus sampai pada titik aku mau berjalan menurut kehendak Tuhan, bukan kehendak sendiri. Mungkin hari ini kita tidak lagi berjalan dalam kehendaknya iblis, tapi kita berjalan dalam kehendaknya sendiri, bukan kehendak Tuhan. Berapa waktu lalu kita kan sudah kesaksian juga, sepertinya aku melakukan firman Tuhan, sepertinya aku tidak bergantung sama manusia. Tipis, saudara, tipis. Sampai Tuhan juga hajar lewat masalah keuangan. Sepertinya tipis, saudara. Tapi ketika kita berharap sama Tuhan, kita benar-benar menyerahkan, kita hands up pada Tuhan, baru Tuhan turun tangan, saudara. Makanya kita harus belajar, ya,
Kontemplasi itu kita ngomong dengan Tuhan. Ya, dalam perenungan sudah tanya, seberapa sih aku dekat dengan Tuhan? Seberapa aku takut akan Tuhan? Ketika engkau tanya, seberapa jauh aku takut akan Tuhan? Pasti akan tahu Tuhan. Oh, wingi ngapusi. Nah, gitu kan. Pernah enggak iblis nuduh kita, saudara? Kalau iblis nuduh, berarti ada kesalahan. Ya kita bertobat. Supaya iblis enggak bisa menuduh. Karena iblis memang sifatnya menuduh. Kenapa kita dituduh? Karena ada kesalahan. Kalau kita beres dengan Tuhan, kita sero dengan Tuhan, enggak ada masalah dengan Tuhan, kita hidup apa adanya, iblis enggak bisa nuduh lagi. Makanya akui kesalahan kita, mengaku salah kita, akui kalau kita benci orang, akui kalau kita jengkel, akui kalau kita ada dosa, akui kalau kita ini kepahitan dengan orang lain, akui supaya kita beres. Kalau enggak, iblis akan menuduh saudara terus. Mari kita memeriksa diri kita masing-masing hari ini. Seberapa kuduskah hubungan kita dengan Tuhan? Bila selama ini kita hanya mengetahui tentang Allah, mari hari ini kita mengambil keputusan untuk mengenal Allah. Memulai hubungan yang semakin kudus dengan Tuhan. Mari kita panggil berdiri. Kita nyanyikan lagu ini. Ini hatiku menyembahmu. Ini hatiku menyembahmu. Ini hatiku. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Arahkan hatimu pada Tuhan. Kita butuh campur tangan Tuhan. Nyanyikan dengan hati yang rindu mengalami Tuhan dalam hidupmu. Di hatiku menyembahmu, tulus dan kaku padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidup. Ini hatiku, ini hatiku menyembahmu, tulus dan kaku padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hatiku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, amin. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku, hatiku mengasihimu, amin. Hatiku mengasihimu, Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, ini hatiku. Ini hatiku menyembahmu,
tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu. Amin. Hatiku mengasihimu, yes. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu Tuhan. Amin. Oh, haleluya. Hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu. Amin. Hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, Tuhan, kau lihat, amin, isi hatiku, Tuhan, kau lihat, amin, isi hatiku. Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Izinkan Tuhan mengubah hidupmu. Izinkan Tuhan mengolah hidupmu. Tuhan, lihat isi hatimu. Mari periksa hati saudara masing-masing malam hari ini. Kalau kau sungguh ingin mengenal Tuhan dengan benar, kalau engkau sungguh satu hari nanti Tuhan berkata, "Sabaslah hambaku yang setia, masuklah ke ribahanku." Engkau malam hari ini sungguh-sungguh mengambil keputusan. Periksa hati masing-masing. Lihat hatimu.
Kalau masih ada kerikil-kerikil, masih ada onak duri, masih ada hati yang jengkel, pahit, benci, mudah menghakimi, mudah tersinggung, jangan bangga ketika engkau miliki semua itu. Jangan bangga ketika engkau menyimpan semua itu dalam hidupmu. Itu sampah. Itu sampah. Itu berbau busuk. Kemana-mana engkau membawa sampah. Periksa hati masing-masing. Kalau engkau sungguh-sungguh rindu, satu hari nanti Tuhan berkata, mari masuk. Jangan sampai Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Periksa hatimu. Kalau hari-hari ini engkau enggak lagi punya kerinduan dekat dengan Tuhan. Kalau engkau kering, engkau enggak bisa berdoa lagi. Engkau seperti menghantam tembok ketika engkau berdoa. Engkau enggak bisa lagi menangis di hadapan Tuhan. Kering, keras hatimu. Jangan biarkan rohanimu mati, baru engkau mau berusaha mencari Tuhan. Kalau hari ini engkau punya kesempatan untuk benar-benar berbalik dengan Tuhan. Kalau hari ini engkau masih hidup dan bernafas, artinya Tuhan berikan kesempatan buat engkau sungguh-sungguh bertobat. Jangan berkata nanti, besok kita nggak tahu apa yang terjadi. Tuhan, mari periksa hati masing-masing. Taruh tanganmu di dada, katakan, Tuhan, aku butuh Engkau malam hari ini. Engkaulah sumber pengharapan. Aku tidak kuat tanpa Engkau, Tuhan. Aku melihat pengharapan itu ada padamu, Bapa. Dan bila malam hari ini Engkau melihat umat-Mu yang membutuhkan Engkau, Engkau menjamah. Engkau tahu kedalaman hati mereka. Engkau tahu kebutuhan mereka, Tuhan. Engkau tahu yang tersembunyi dalam hati mereka. Tidak ada tersembunyi, Engkau tahu. Tuhan menanti Engkau menyerahkan hidupmu untuk dikelola, untuk diubahkan dengan menyerahkan diri kepada Tuhan. Sampai kapan engkau hidup dalam keadaanmu hari ini? Buang semua kerikil itu. Buang semua onak duri. Buang segala hal yang Tuhan tidak mau. Buang kepahitan. Kalau engkau mudah jengkel, mudah tersinggung, mudah marah, lepaskan itu. Katakan pada dirimu, aku tidak mau seperti itu. Aku mau memiliki buah-buah roh itu. Tuhan, Kau melihat mereka di dalam nama Yesus. Biar Kau menjamah di tempat ini, Kau jamah di dalam nama Yesus. Jamah Tuhan. Sentuh mereka, sentuh di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terus Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terus jamah Roh Kudus. Terus Tuhan, jamah Tuhan. Lembutkan hati, kekerasan hati dihancurkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jangan sampai engkau terlewatkan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama terima, dalam nama Yesus. Engkau yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Engkau berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Engkau punya masalah Tuhan berikan jalan keluar. Apapun persoalanmu Tuhan tahu dan sebutkan. Sampaikan pada Tuhan. Kalau kau sakit hati, ampuni, katakan namanya, ampuni dia. Lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan, lepaskan. Jangan mau engkau simpan kepahitan itu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yes, Tuhan. Terus kerjakan Tuhan.
Dan lihatlah tangan Tuhan mulai menjamah engkau. Terus Tuhan, jamah. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus terus mengerjakan bagiannya. Terus Roh Kudus kerjakan. Kerjakan. Berbicara keras. Kejar terus Tuhan. Sampai terjadi pertobatan yang sungguh. Di dalam nama Yesus, aku serahkan semua anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang letih lesu dan berat, Tuhan berikan kelegaan. Diberkati. Sama-sama katakan, amin.